Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita belajar tentang tema 3 tokoh dan penemuan pada subtema 3 pembelajaran pertama bersama saya Bu Ayu Puspitarini. Ayo menjadi penemu. Coba kalian perhatikan gambar ini. Coba tebak ini foto siapa? Masih ingatkah kalian? Ya, ini adalah foto Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie atau biasa dikenal dengan Pak Habibie. Kita sudah banyak mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu, sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, ayo membaca. Di sini adalah sebuah cerita perjalanan hidup seorang Bapak Habibie yang berjudul Disiplin dan Kerja Keras Awal dari Sebuah Inovasi yang Cemerlang. Menceritakan masa kecil Pak Habibie loh. Kita lanjutkannya. Di sini bercerita tentang perjuangan keras di perantauan. Anak-anak, saat kalian membaca dengan teliti, kalian bisa pause video ini terlebih dahulu agar mempermudah kalian saat membaca. Selanjutnya, cerita ini mengisahkan kerja keras Bapak Habibie dan juga sikap disiplinnya, serta kecintaan beliau kepada tanah air. Nah, kali ini akan membahas tentang prestasi cemerlang yang diraih oleh Pak Habibie karena disiplin dan kerja kerasnya, sehingga Pak Habibie disebut sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Di tingkat dunia, Pak Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, dan masih banyak lagi. Bagaimana banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Pak Habibie. Sungguh sangat menginspirasi, bukan? Nah, sekarang coba kalian ingat kembali pada pembelajaran sebelumnya. Kita pernah mempelajari sebuah cerita atau teks bacaan yang berjudul Anak Petani yang Berhasil Temukan Pensil. Dari kedua teks bacaan tersebut ada suatu perbedaan, yaitu pada kosakata. Iya benar, kosakata. Jadi kosakata dibedakan menjadi dua, yakni kosakata baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Biasanya kosakata baku ini wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal seperti rapat-rapat penting. Nah, yang kedua ada yang namanya kosakata non baku. Kosakata non baku justru
justru kebalikan dari kosakata baku, yakni kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Contohnya digunakan dalam bahasa percakapan pada acara nonformal, seperti saat kita berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Pak Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Lalu, bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Nah, coba kalian lihat gambar berikut ini. Ada yang bisa menebak ini gambar apa? Iya, benar. Ini adalah gambar proses distribusi dalam kegiatan ekonomi. Alat transportasi telah digunakan dalam kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu. Tetapi, dahulu transportasi digerakkan oleh tenaga manusia dan hewan. Jadi tidak heran proses pengangkutan butuh waktu yang lama. Di dalam perkembangannya, alat transportasi tidak hanya berperan sebagai alat angkut masyarakat, tetapi juga berperan di bidang ekonomi. Pengelolaan kegiatan transportasi yang efektif dan efisien akan memastikan pengiriman barang dari perusahaan ke pelanggan dengan tepat waktu. Beberapa alternatif dalam menentukan transportasi atau pengangkutan sebagai berikut. Contohnya, kapal. Transportasi ini dapat digunakan untuk mengangkut barang antar pulau atau antar negara serta memerlukan waktu pengangkutan yang relatif lama. Barang biasanya diangkut dengan transportasi ini yaitu tambang atau barang yang tidak mudah rusak atau cepat membusuk. Kemudian ada juga pesawat. Transportasi ini dapat mengangkut dengan waktu yang relatif cepat, tetapi memerlukan biaya yang cukup mahal. Barang yang biasanya diangkut dengan transportasi ini biasanya barang-barang kecil dan bernilai tinggi. Ada juga truk. Transportasi darat ini sangat fleksibel, digunakan untuk mengangkut barang dengan jumlah yang tidak terlalu banyak dan jarak dekat atau masih dalam satu pulau. Untuk jarak jauh, truk memerlukan biaya yang lebih mahal daripada satu ini, kereta api. Kereta api transportasi yang cocok digunakan untuk pengangkutan barang dalam jarak jauh. Barang yang diangkut biasanya barang yang memerlukan kapasitas besar dan berat. Nah, itu tadi adalah beberapa alternatif alat transportasi. Lalu, bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Coba kalian berikan beberapa contohnya. Apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo? Nanti hasil dari penelitian kalian itu bisa kalian tuliskan pada diagram berikut. Kalian bisa menulisnya di buku tulis. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui dan mempelajari rangkaian listrik secara seri dan paralel. Tahukah kalian perbedaan dari kedua rangkaian listrik tersebut? Rangkaian seri
Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika saklar disambungkan, maka dua lampu akan menyala secara bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan dari rangkaian seri yakni membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit, memiliki biaya membuat rangkaian yang lebih murah. Kekurangan dari rangkaian listrik seri yakni jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam, dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel. Ya, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun bercabang. Berikut ini rangkaian lampu paralel yang menggunakan dua buah lampu. Apabila satu lampu padam, maka lampu yang lain masih tetap menyala. Kelebihan dari rangkaian paralel yakni jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama-sama terang. Kekurangan dari rangkaian paralel yakni membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak serta biaya pembuatan yang lebih mahal. Nah, anak-anak, ayo kita renungkan bersama. Tekun, kerja keras, dan pantang menyerah adalah modal utama untuk menjadi seorang pemenang. Sudahkah kalian disiplin mengerjakan tugas-tugas dengan tekun? Hanya karena sesuatu tidak sesuai dengan rencanamu, bukan berarti itu sia-sia. Terus semangat lakukan yang terbaik dan jadilah penemu dari tujuan. Itu saja yang dapat Bu Ayu sampaikan.